Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan takhta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpemani ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka
di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid menjadi gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki,
saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengarkan bahwa Yesus menggunakan kata-kata yang keras untuk menjelaskan sesuatu. Hari ini kita dengarkan bersama, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal yang sama mungkin sudah berulang kali kita dengarkan. Dan ketika kita mendengarkan lagi, apakah ada perasaan yang terusik dengan pernyataan Yesus ini? Ada satu istilah yang mungkin juga pernah kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Uang bukan segala-galanya, tetapi semuanya perlu uang. Lalu bagaimana hal ini dalam kenyataan hidup kita? Kita coba satukan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu Yesus tidak mau mengatakan bahwa memiliki jaminan hidup untuk dunia ini sesuatu yang salah. Semuanya perlu jaminan. Orang bekerja keras untuk kebahagiaannya, kebahagiaan orang yang dikasihi juga bukan hal yang salah, bukan hal yang keliru. Dan ketika kita memiliki sesuatu dari hasil jerih payah, dan kemudian kita sadari bahwa itu merupakan juga berkat Tuhan untuk setiap kita, tentu hal ini juga tidak salah. Lalu bagaimana kita mencoba memahami Injil yang baru saja kita dengarkan bersama? Segala sesuatu yang baik tentu berasal dari Allah, dan termasuk juga kekayaan ataupun materi yang kita butuhkan untuk kehidupan di dunia ini. Tetapi hari ini Yesus mengajak kita, mengingatkan kita, bahwa memang semuanya itu kita butuhkan untuk hidup kita di dunia ini. Namun Yesus mengajak seorang yang datang kepadanya menanyakan syarat untuk hidup kekal. Yesus mengajak bahwa janganlah kita menjadi lekat, memiliki kelekatan terhadap segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Kelekatan itu seringkali diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Kelekatan terhadap sesuatu membuat kita mengarahkan pikiran kita, seluruh diri kita pada apa yang kita inginkan. Dan ketika hal ini terjadi, maka kita menjadi menutup mata kita terhadap sesama. Kita tidak lagi percaya bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita terima sungguh berasal dari Allah dan merupakan berkat yang kita terima untuk juga menjadi berkat bagi sesama. Maka pada hari ini sebenarnya kita diajak untuk melihat bahwa di samping kita memerlukan materi untuk penunjang, untuk jaminan hidup kita di dunia ini, janganlah pernah lupa bahwa kehidupan kita di dunia ini sifatnya sementara saja. Maka kita juga tidak hanya berinvestasi untuk sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi kita juga hendaklah berinvestasi untuk kehidupan yang kekal, dan itulah yang kita kumpulkan mulai kita berada di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang yang datang kepada Yesus ini sudah melakukan hal-hal yang baik selama hidupnya.
Bahkan dikatakan sejak muda semua perintah Allah ia perbuat. Tetapi Yesus merasa ada yang kurang, yaitu ketika orang ini sungguh terikat pada apa yang menjadi harta miliknya. Padahal harta milik itu juga bisa menjadi sarana kita untuk memuliakan Allah, menjadi sarana kita untuk berinvestasi pada kehidupan yang kekal. Ketika kita berani untuk memberikan apa yang sebenarnya kita sendiri butuhkan kepada sesama yang membutuhkan, dan dengan demikian sukacita dialami oleh kita yang memberi dan juga mereka yang menerima. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan ini kita bersama-sama menyadari bahwa kita tidak hanya mengarahkan hidup kita pada urusan-urusan duniawi, tetapi kita diajak juga untuk mengarahkan hidup kita pada hidup yang kekal yang akan kita alami setelah kita menyelesaikan pesiarahan di dunia ini. Untuk itu syaratnya adalah mulai saat ini kita mulai memikirkan apa yang baik yang seharusnya kita perbuat, dan kita tidak lagi memiliki kelekatan semata-mata pada harta duniawi, tetapi berupaya menjadikan harta duniawi itu sebagai sarana bagi kita untuk juga berinvestasi pada kehidupan yang kekal. Maka mari kita mohon rahmat Roh Kudus untuk membimbing setiap kita, sehingga kita sungguh mampu pada saatnya nanti dipersatukan dengan Allah dalam kehidupan yang kekal, karena kita percaya Allah yang Maha Murah, Allah yang berbelas kasih, akan membantu kita untuk harapan-harapan baik untuk kehidupan di dunia ini maupun untuk kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita.